Pak Tony juga teman. Sebelumnya terima kasih Pak Tony telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk mempresentasikan laporan kegiatan studi lapangan Madura. Kelompok sadar nilai memberatakan hal itu benar. Dan saya sendiri Andy, lalu ada Chris. Kami mengambil judul dengan dampak bullying terhadap kalangan Gen Z serta menjaga nilai-nilai kebangsaan dan dalam geopolitik menjaga persatuan bangsa. Selanjutnya ada daftar isi, yaitu yang pertama latar belakang, kedua lokasi studi lapangan, ketiga narasumber, keempat rangkuman wawancara. Pertama di latar belakang, meningkatnya kasus bullying di kalangan Gen Z. Tanpa disadari, mungkin kasus bullying itu yang kita anggap remeh itu akan mengakibatkan akibat yang cukup fatal. Yang kedua, dampak bullying terhadap disintegrasi sosial. Dampak dari bullying memungkinkan terjadinya perpecahan terhadap lingkungan sosial. Yang ketiga, ancaman terhadap ketahanan nasional dan geopolitik. Memungkinkan menjadi ancaman dari ketahanan nasional dan geopolitik. Yang keempat, perlunya integrasi pendidikan anti bullying dan wawasan cinta kepada tanah air. Dan inilah lokasi studi lapangan kita, yaitu di Polres Metro Kota Bekasi. Dan inilah narasumber satu, yaitu dengan Polres ini namanya Pak Agung, jabatannya sebagai Kasubsi Humas di Polres Metro Bekasi Kota. Dan kita wawancara tuh di ruang Humas pada hari Kamis 13 Maret 2025. Dan ini narasumber keduanya, yaitu namanya Vincentius Yeris, biasa dipanggil Vincent. Dia adalah salah satu korban bully dan dia tidak mau ditampakin mukanya karena masih ada trauma sedikit. Nah, jabatannya sebagai administrasi di PT Teknolab Indo PNA, dan lokasi yang kita ambil yaitu di PTK atau KB Aisyah Fikanisa pada Sabtu 8 Maret 2025. Dan inilah narasumber ketiga kita, yaitu Verga Senia, yaitu dia dari Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Administrasi, dan tempat yang kita ambil yaitu di XX1 Cafe Iron Mall JGC Cakung pada Sabtu 15 Maret 2025. Selanjutnya rangkuman wawancara itu ada 4 poin. Yang pertama, pandangan tentang bullying yang terjadi. Kedua, bullying memungkinkan menjadi pengaruh lingkungan sosial. Yang ketiga, geopolitik terhadap bullying, ancaman terhadap keutuhan bangsa. Keempat, antisipasi dalam edukasi bullying dan cinta tanah air. Yang pertama, pandangan tentang bullying terjadi. Pada era digital saat ini, hal seperti bullying tidak lagi dengan tindakan fisik, yang sebelumnya mungkin umumnya diketahui dengan tindakan fisik seperti perundungan, kekerasan. Kesalahan penggunaan teknologi akan mengakibatkan terjadinya perubahan, terutama pada kalangan Gen Z yang sebagian besar sudah menjadi bagian dari era digital. Perundungan tersebut mengarah dalam kategori verbal, terutama melalui platform media sosial. Dampaknya, marak terjadi pembulian dengan data lain, hujatan yang dianggap cukup lumrah oleh sekelompok orang dengan sebutan netizen melalui media sosial. Dan yang kedua, bullying memungkinkan menjadi pengaruh lingkungan sosial. Di sini kita ada 4 poin. Dengan adanya kasus ini, bullying di lingkungan sosial mengakibatkan terjadinya perpecahan antara sama ataupun kelompok dengan tujuan tertentu. Biasanya orang yang melakukan bullying itu merasa dirinya itu lebih baik daripada si korban tersebut, dan hal ini bisa terjadi di lingkungan sekolah, rumah maupun di dunia tempat kerja. Dengan pengaruh adanya media sosial yang populer seperti di film dan media sosial juga mempengaruhi pandangan dan perilaku individu, dikarenakan menurut mereka bullying menjadi hal yang dianggap lucu atau keren-kerenan dan menurunkan moral dan kohesi sosial di lingkungan sosial, dapat menurunkan moral dan kohesi sosial. Dan ketika mereka merasa tidak aman dan tidak dihargai, mereka cenderung kurang termotivasi dan kurang merasa terhubung dengan komunitas. Dan dampak yang bisa dirasakan dari bullying memungkinkan menjadi korban pengaruh lingkungan sosial, yaitu dengan adanya bullying terjadi di lingkungan sosial, dampak yang bisa dirasakan seperti PTSD atau stres pasca trauma, tidak percaya diri dan berpikiran aneh untuk bunuh diri, serta kecemasan dan ketakutan pada orang lain. Lalu di sini yang ketiga ada geopolitik terhadap bullying dengan ancaman terhadap keutuhan bangsa. Geopolitik antar negara bisa juga menjadi garis besar
Sama seperti bullying yang terjadi di sekolah. Contohnya anak sekolah yang suka menindas individu yang lebih lemah. Negara kuat atau yang disebut negara hidayah dapat memberikan juga tekanan pada negara yang lebih lemah. Oke, di sini ada dampaknya. Persaingan geopolitik antar negara bisa juga menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa. Seperti dominasi ekonomi dan ketergantungan terhadap suatu negara. Contohnya, melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan harga barang impor mahal dan daya jual beli di masyarakat menurun. Yang keempat, ada antisipasi dalam edukasi bullying dan cinta tanah air. Ada 4 poin. Dengan adanya edukasi bullying memunculkan rasa kebersamaan dan gotong royong dan meminimalisir terjadinya kasus bullying antar sesama dengan adanya peran seperti guru dan juga polisi ataupun pihak lainnya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi di negara ini terpecah belah antar sesama. Lalu yang kedua, menggunakan teknologi yang bertanggung jawab dapat mengedukasi keberadaan jejak digital yang tidak akan bisa dihapus. Lalu dengan adanya peran saksi atau bystander intervention memberikan pemahaman tentang pentingnya peran saksi dan melatih dan membantu korban bullying agar tidak merasakan PTSD atau yang disebut stres pasca trauma. Lalu yang terakhir, dengan memanfaatkan seni dan kreativitas dapat mengekspresikan perasaan dan meningkatkan kesadaran tentang bullying. Seni yang digunakan seperti lagu, poster maupun media seni lainnya. Di sini kita ada dua kesimpulan, yaitu perlu adanya edukasi terhadap bullying di kalangan Gen Z, dan yang kedua ada pemahaman betapa berbahayanya aksi bullying yang akan berdampak ke berbagai hal. Sekian presentasi dari kelompok saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.